Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri. Hadirin sekalian, setiap hari kita menggunakan energi, mulai dari menyalakan lampu, menyalakan televisi, mengisi daya ponsel, semua itu telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, pernahkah kita bertanya, penggunaan energi apakah juga diiringi dengan kebiasaan menghematnya? Karena kami percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari satu kebiasaan kecil. Tetapi, bagaimana jika kebiasaan itu tidak pernah diajarkan? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar awal penelitian kami. Penelitian kami berjudul EcoQuest AI, rancangan platform gamifikasi adaptif berbasis kecerdasan buatan untuk peningkatan literasi energi sebagai akselerasi SDGs menuju Indonesia Emas 2045. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari tim EcoQuest AI dari Universitas Sriwijaya yang beranggotakan Saya Mizahrani dan saya Aska Fitri Ramadhani. Melalui penelitian ini, kami ingin menghadirkan platform pembelajaran yang dapat menghadirkan proses pembelajaran integrasikan dengan perubahan perilaku melalui satu ekosistem pembelajaran. Lalu, apa yang menjadi latar belakang dalam penelitian kami? terdapat 4 hal yang melatar belakangi penelitian kami. Yang pertama, tantangan transisi energi. Pemerintah menargetkan SDEBT sebesar 23% pada tahun 2025, namun realisasinya pada tahun 2023 hanya 13,21%. Selanjutnya, literasi energi yang masih rendah, di mana penelitian kedinasan mereka menunjukkan bahwa hanya 20,61% responden yang mengenal konservasi energi sejak pendidikan dasar. Selanjutnya, terdapat kesenjangan digital yang di mana penetrasi internet di Pulau Jawa sudah mencapai 84,69%, sementara di Pulau Maluku dan Papua baru mencapai 69,26%, sehingga terdapat gap sebesar 15,4% dari ketiga masalah ini menyebabkan implikasi yang menyebabkan minimnya perubahan perilaku. Nah, kesenjangan inilah yang akan dijawab oleh EcoQuest AI. Sebagai solusi, kami menghadirkan EcoQuest AI sebagai platform pembelajaran adaptif yang ditujukan untuk peserta didik tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Di sini kami memiliki 2 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menghasilkan rancangan EcoQuest AI sebagai platform gamifikasi untuk meningkatkan literasi energi peserta didik. Dan yang kedua yaitu menghasilkan rancangan integrasi AI Engine Adaptive, Energy Action Index, dan juga fitur offline partial access sebagai komponen utama dari EcoQuest AI. Untuk mencapai tujuan tersebut, EcoQuest AI dibangun atas 5 fitur utama. Yang pertama yaitu Energy Quest, kemudian Adaptive Pathway, Energy Action Index, Achievements, dan juga Feature Dashboard. Seluruh rangkaian penelitian ini kami kembangkan menggunakan metode Research and Development dan model Analysis Design Development. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana EcoQuest AI bekerja. Cara kerja EcoQuest AI dimulai dari input data performa siswa yang meliputi kondisi kecepatan belajar dan skor energi action index. Selanjutnya, data diproses menggunakan rule engine, di mana ini menggunakan if then, di mana sebagai contoh jika skor siswa lebih dari 70, maka sistem akan merekomendasikan untuk naik ke level berikutnya. Apabila skor yang diperoleh 40-69, maka sistem akan merekomendasikan untuk mengulang misi dan dengan pendekatan konten yang berbeda. Dan jika skor yang diperoleh kurang dari 40, maka sistem akan merekomendasikan untuk mengerjakan misi remedial dan akan masuk notifikasi gurunya. Selanjutnya, sistem yang membentuk adaptive pathway atau jalur belajar masing-masing siswa sehingga bisa disesuaikan dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, perubahan perilaku diukur melalui Energy Action Index yang menggunakan 3 sumber data, yaitu 40% dari log aktivitas siswa, 35% observasi guru, dan 25% preview, yang sehingga menghasilkan output berupa achievement, progresif belajar, Energy Action Index, adaptive recommendation, dan feature dashboard. Selanjutnya kita akan melihat apa saja yang menjadi novelty atau nilai kebaruan dari EcoQuest AI. Di sini kami menyoroti 5 aspek utama. Pertama, dari aspek gamifikasi, EcoQuest AI menghadirkan misi kontekstual berbasis tantangan nyata untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa. Yang kedua yaitu adaptive learning, yang mana kami menggunakan mekanisme rule-based AI untuk memberikan rekomendasi belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu behavior assessment, yang mana EcoQuest AI tidak hanya berfokus pada capaian kognitif saja, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan perilaku nyata melalui Energy Action Index. Yang keempat yaitu offline access, yang mana EcoQuest AI dirancang untuk dapat diakses pada kondisi internet yang terbatas menggunakan konsep progressive web. Selanjutnya yaitu Teacher Insight, EcoQuest AI juga dilengkapi dengan dashboard real time yang dapat membantu guru untuk memantau literasi, aksi, dan juga perkembangan siswa. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana demonstrasi prototype EcoQuest AI. Baik, kami akan mendemonstrasikan bagaimana EcoQuest AI ini bekerja. Bagi dewan juri ataupun teman-teman yang ingin mengakses langsung bisa scan prototype, scan QR yang sudah tertera pada layar. Jadi pada saat masuk
akan disajikan pada dashboard utama yang tertera untuk tingkatan pengguna, terdapat SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya terdapat energy quest. Di sini terdapat misi-misi yang harus dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya juga terdapat adaptive pathway. Di sini terdapat rekomendasi AI sehingga berdasarkan sumber misi kecepatan belajar untuk membentuk bagaimana alur belajarnya. Selanjutnya terdapat energy action index. Di sini adalah tempat di mana perubahan perilaku diukur. Dan selanjutnya terdapat achievement. Di sini siswa dan guru bisa melihat bagaimana perkembangan dan achievement yang sudah didapat oleh siswa, dan terdapat juga papan peringkat yang bisa dilihat oleh seluruh siswa. Dan selanjutnya terdapat digital dashboard sehingga guru dapat memantau langsung progres yang dikerjakan oleh siswa. Bapak dan Ibu Dewan Juri, penilaian kami menggunakan metode research and development dengan menggunakan model analisis, design, dan development. Pada fase pertama, kami menggunakan analisis berupa studi literatur sistematis terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang relevan pada periode 2011 sampai dengan 2025 menggunakan cost viewer. Yang kedua, kami juga menganalisis kebutuhan pengguna dan juga konteks dari implementasi platform ini. Pada fase kedua, yaitu desain, kami melakukan perancangan arsitektur AI engine dan menyesuaikannya dengan alur pengguna. Sebagaimana ditunjukkan pada visualisasi gambar, ini adalah salah satu contoh kode program yang kami gunakan dalam membuat perancangan EcoQuest AI. Kemudian yang ketiga yaitu fase development, yang mana setelah kami melakukan perancangan, kami membuat prototipe interaktif berbasis web dengan 5 halaman utama yang saling berkaitan. Nah, untuk memastikan bahwa prototipe ini memiliki kualitas yang baik, kami juga telah melakukan proses validasi ahli. Bapak dan Ibu Dewan Juri, prototipe kami sudah divalidasi oleh 3 ahli, yaitu validasi materi yang mendapati presentasi pelayanan sebesar 98,30%, validasi media dan teknologi sebesar 95,24%, dan validasi pedagogi sebesar 93,33%, sehingga keseluruhan mendapatkan presentasi pelayanan sebesar 96%. Berdasarkan hasil validasi ini, dapat dikatakan bahwa EcoQuest AI berpotensi untuk dikembangkan sebagai platform pembelajaran energi. Baik, Bapak dan Ibu Dewan Juri, EcoQuest AI juga ditujukan agar dapat berdampak pada SDGs, mana di sini kami menyoroti 3 SDGs. Yang pertama yaitu SDG 4, yaitu Quality Education, di mana EcoQuest AI ditujukan untuk menghadirkan pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi, kemudian adaptive learning, dan juga menguatkan literasi energi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua yaitu SDG 7, di mana affordable and clean energy itu ditujukan melalui misi-misi kontekstual yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu SDG 13 atau Climate Action, yang mana dengan menggunakan aksi nyata peserta didik diharapkan dapat meningkatkan behavior, dapat menumbuhkan awareness, dan juga peserta didik dapat diajak untuk melakukan sustainable action sebagai langkah sederhana namun berkelanjutan dalam mewujudkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, karena prototipe kami masih dalam tahap pengembangan, kami merencanakan pengembangan selanjutnya. Yang pertama itu terdapat optimalisasi fitur akses belajar offline, pengembangan adaptif AI yang lebih adaptif sehingga dengan menambahkan variasi aturan. Selanjutnya juga kami akan berkolaborasi dengan multidisiplin seperti dengan ahli teknologi, berkolaborasi dengan pengembang perangkat lunak dan melibatkan pakar pendidikan. Dan kami juga akan melakukan implementasi ke sekolah untuk mengevaluasi efektivitas literasi energi dan mengumpulkan umpan balik dari guru dan peserta didik untuk penyempurnaan AI yang lebih berkelanjutan. Baik, Bapak dan Ibu Dewan Juri, berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa prototipe EcoQuest AI telah berhasil dirancang dengan melibatkan 5 fitur utama, yaitu Energy Quest, Adaptive Pathway, Energy Action Index, Achievement Dashboard, dan juga Feature Dashboard. Yang mana prototipe ini juga telah memperoleh hasil validasi ahli sebesar 96% dengan kategori sangat valid sehingga dapat menjadi dasar pengembangan pada tahap implementasi berikutnya. EcoQuest AI dari belajar menjadi aksi, dari aksi menjadi data, dari kita untuk bumi. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu presentasi telah selesai. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada Dewan Juri, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan.